Halo guys, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Di sini aku mau nanya deh, ada nggak sih yang tahu teknik sipil itu apa atau ada yang tertarik buat masuk ke jurusan ini? Sebelum itu cari tahu dulu yuk apa itu teknik sipil. Jadi kalau bisa dijelasin secara sederhana ya, teknik sipil itu sebenarnya ilmu yang pelajari mengenai infrastruktur. Jadi kita belajar mengenai gedung, bangunan, jembatan, bendungan dan lain-lain. Kayak yang ada di contoh ini, bagus kan? Itu semua kita bangun dan kita lakukan untuk kemajuan peradaban manusia loh guys. Jadinya ya pasti butuh dada yang besar dong, dan tentunya iman di dalam hati kita yang kuat. Karena kalau kita nggak punya iman ya kita bisa aja loh terjebak di tindakan korupsi, yang kalau kita udah masuk ke korupsi proyeknya kita bakalan mangkrak dan hancur. Udah deh pokoknya susah. Yang tujuan awalnya membangun negeri malah jadi bangun diri sendiri. Kan aneh ya. Ya intinya korupsi mah nggak bisa dibenerin, dan nantinya ya akan dosa dan gak akan berkah juga. Sekarang pertanyaannya, insinyur sipil tuh berpotensi gak sih melakukan korupsi? Sangat mungkin sekali. Insinyur sipil sangat terlibat dalam aktivitas proyek, baik dalam perencanaan, pengawasan, administrasi, tender, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus yang terbengkalai karena korupsi maupun kelalaian pekerjaannya adalah proyek Hambalang yang bernilai 2,1 triliun. Tentunya kita sebagai insan ulil albab harus mampu menahan godaan korupsi. Seorang engineer yang dapat kokoh imannya harus selalu menjauhi larangan-larangannya dan selalu berupaya bersikap jujur di segala kondisi, menjaga iman dan takwa kita selalu. Adapun larangan terhadap perilaku memakan harta orang lain sudah Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Jadi sudah jelas bukan bagaimana hukumnya jika seseorang memakan harta orang lain atau korupsi. Maka dari itu dibutuhkan benteng hati yang kuat agar selalu terjaga dari potensi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena sejatinya setiap manusia dilahirkan dengan hati yang bersih. Hanya saja hawa nafsulah yang menjadikan manusia dapat memiliki akhlak yang buruk. Perbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta diberikan kekuatan iman dalam setiap langkah yang akan kita tempuh. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.